Kadang kita ini Pak terjadi di tengah-tengah kita. Ada peminta-minta datang ke rumah kita. Kadang kita yang sedih. Tidak, sudahlah kita tak beri dia apa-apa. Kita ngomelkan dia. Kita berprasangka yang tidak baik terhadap saudara. Makanya Nabi Isa alaihissalam pernah suatu ketika Pak, dia dipanggil 10 muridnya berjalan di suatu tempat. Dia mengatakan, wahai muridku, kita hari ini mau ke pasar. Saya ingin memberikan Anda pelajaran. Lalu di tengah jalan Nabi Isa pun menemui seekor bangkai. Ada mengatakan bangkai kambing, ada mengatakan binatang. Lalu tercium bau. Lalu Nabi Isa berkatakan, wahai para muridku, murid pertama sampai murid 10, coba Anda pergi lihat apa yang Anda lihat terhadap bangkai ini. Lalu satu murid pun datang satu persatu mengatakan, wahai Nabi Isa alaihissalam, bangkai ini tidak ada yang lain, busuk, bau. Sampai murid yang terakhir pun mengatakan, tidak ada baiknya wahai Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa mengatakan, wahai muridku, ambilkan saya sepotong kayu. Lalu diberikanlah muridnya sepotong kayu. Ketika diberikan sang murid ini sepotong kayu, lalu Nabi Isa mencungkil tadi, lihatlah gigi gerahannya, sangat putih. Lalu Nabi Isa berkata, wahai muridku, ini giginya sangat putih. Kenapa engkau mengatakan bahwa ini bangkai tidak ada apa-apa? Kan masih putih giginya, masih ada kebaikannya. Makanya kita sering melihat orang melihat memponis ini. Saya ini kadang Pak Saiful paling susah ceramah di penjara Pak ya. Di penjara ini kita mau keras. Saya pernah ceramah di penjara Pak. Ada tak tahu siapa namanya. Dia penuh tato, berdiri di belakang saya. Saya ceramah tentang sholat, langsung berdiri, Pak Ustaz, saya hari ini mau sholat. Dia tidak pakai baju, saya bingung. Dia mengatakan, Pak Ustaz, kan tidak sholat saya. Saya mengatakan tidak sah, nanti dicekik saya pasal imam. Saya mengatakan sah, serba salah. Akhirnya saya bilang, sholat aja Pak, Allah lebih tahu. Akhirnya alhamdulillah sekarang berubah. Dia yang pengurus masjid. Karena saya punya prinsip, ini orang baik. Mungkin akhirnya dia bertanya kembali, Pak Ustaz, gimana saya? Badan saya ini sudah penuh tato Pak Ustaz. Saya ini ingin bertobat, saya tahu sholatlah, Allah yang lebih tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Jadi 3 kisah yang sangat menarik kita pelajari, apalagi kita seorang pendidik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, apalagi hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Nabi juga pernah memberikan contoh, Pak. Pernah ketika Nabi berjalan dengan sahabatnya, salah satunya ada Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, wahai Nabi, ini ada kambing mati. Tapi kambing yang mati ini giginya telinganya ini besar sebelah, kecil satu. Dan dia sudah jadi bangkai. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas? Wahai sahabatku, jika seandainya hari ini saya tawarin engkau membeli tadi kambing bangkai ini dengan 1 dirham, mau tidak kalian membeli? Semua sahabatnya mengatakan tidak mau kami membeli ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengatakan, jika seandainya saya hidupkan kambing ini, sahabat tetap mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak akan membeli karena telinganya besar sebelah, tak bisa kami pakai akikah wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ada pelajaran yang Anda harus ambil dari sebelah kambing ini. Anda mungkin melihat dari sisi jeleknya kambing ini masih bermanfaat bagi manusia. Walaupun dia sudah jadi bangkai, tapi masih ada manfaatnya bagi tumbuh-tumbuhan. Jangan langsung memponis, tidak mau membeli 1 dirham. Begitu juga kita terhadap anak-anak kita. Ada yang nakal. Pak sudah pengalaman. Kadang kita di sekolah kita gini, Bu. Kadang yang nakal itu justru itu yang jadi. Kadang yang pintar justru tamat SMA dia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan. Beda dengan kita, Bu. Tugas kita selaku pendidik itu bukan mengantarkan dia, bukan menjadikan dia pintar, bukan menjadikan jenius, tapi yang menjadikan jenius pintar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita selaku pendidik mengantarkan saja, memberi jalan saja. Jangan mengatakan kita yang menjadikan pintar. Makanya Nabi, kita lihat iblis hebat enggak, Pak? Iblis itu hebat, bahkan alim daripada kita. Kalau iblis mau ditanya tentang Al-Quran, iblis lebih hebat. Dia tahu sebab turun Al-Quran.
Dia sebab turun, kenapa Al-Quran diturunkan, kapan diturunkan, di mana diturunkan. Bahkan iblis tahu. Ketika iblis itu ditanya tentang hadis, dia tahu asbabul wurud hadis. Dia paham. Ditanya tentang sejarah Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia lebih pakar. Satu, kenapa dia tidak menjadi kekasih Allah? Karena di dalam hatinya selalu mengatakan, ana khairu minkum. Kalau bukan saya, ini yang kata kita muncul. Kalau bukan saya, jadi siapa kalau bukan siapa? Iblis itu mengatakan, saya ini lebih baik. Kata kita, kalau bukan saya, tidak jadi jembatan ini. Ini jadi persoalan kita. Kalau bukan saya, anda ini tidak jadi bupati, kata kita. Pada itulah iblis akhirnya tidak dikasihi oleh Allah, tidak jadi kekasih Allah, karena ada perkataannya, bukan saya, karena saya. Anak khairu minkum, saya lebih baik dari anda. Kadang kita muncul, apalagi di antara kita hari ini tema kita masalah silaturahmi antara guru. Kadang kita melihat ada guru baru, tidak tahu, mungkin dia lebih hebat pada kita. Kadang kita berprasangka, padahal di mata kita, Pak, kata Allah, wala rabbin wala yabin illa bi kitabim mubin. Kata Allah, saya tidak menggugurkan satu daun yang jatuh ke muka bumi ini, pasti ada hikmahnya. Bahkan Allah pun mengatakan dalam sebuah kisahnya, mengatakan, jika seandainya umat manusia mau membedah sebutir air, dia akan mendapatkan 1.000.000 hikmah di dalam sebutir air. Jika seandainya umat manusia mau membedah sebutir air, dia akan mendapatkan samudra di dalam sebutir air. Tapi manusia tidak pernah pusing terhadap sebutir air, dia pusing terhadap sesamanya. Pilihan ini cepat ditulis. Kadang di kampus kan ada ibu-ibu datang, atau mungkin karena nge-stres jilbabnya agak miring, banyak dosen komen, kenapa jilbabnya miring, kenapa itu yang harus dipikirkan. Ya. Apalagi kita Pak selaku pendidik menghadapi revolusi, sekarang revolusi 4.0, sekarang kita menghadapi revolusi 5.0. Di Korea sudah terjadi. Apa dampak revolusi 5.0 ini? Sekarang sudah banyak laki-laki Pak Bu tidak mau menikah sesama wanita, bahkan sesama manusia. Coba kita lihat di Jepang. Di Jepang sekarang sudah banyak orang menikah dengan Barbie. Benar. Ini tantangan kita, revolusi 5.0. Di Jepang sekarang saya bacalah berita. Kenapa kamu mengatakan kalau kami menikah sama Barbie, ongkosnya tidak banyak, cuma beli Barbie, terserah kita mau jadikan apa. Bahkan dalam itu saya baca di bonekanya itu disuruh jungjing, mau ini jadi seperti manusia. Ya cuma bedanya dia tidak punya roh. Apapun diperintah, dia berbicara sama manusia. Makanya orang-orang Jepang sekarang dia banyak membeli boneka Barbie. Yang hebatnya Pak, bagaimana modelnya bisa kita pesan. Mau kayak Ayu Ting-Ting, kita pesan kayak Ayu Ting-Ting. Modalnya tidak banyak. Katanya kalau saya nikah sama manusia, modalnya perawatannya banyak nanti. Kalau Barbie setelah selesai beli harganya di situ sekitar 75 juta sampai 100 juta sudah beli sekali, sudah aman sampai kami dewasa. Kalau bosan pesan lagi model lain, bahkan bisa ditukar tambah. Ini terjadi, ini dampak revolusi 5.0 ini tugas kita selaku pendidik. Ini tantangan kita. Mungkin di 9 belum, apalagi setelah terjadi yang namanya pasar global Asia atau ASEAN. Ini kan terjadi di Jepang, di Thailand yang dekat-dekat kita. Saya 2 hari yang lalu saya baca berita Pak. Di Thailand itu yang kenal kita dengan negeri 1000 gajah atau belalai gajah, sekarang sudah ada 18 jenis kelamin. Coba bayangkan 18 jenis kelamin. Saya pening mana menghitungnya. Sampai saya ke rumah saya catat-catat. Berarti saya bilang ada sebelah laki-laki, sebelah perempuan, atas laki-laki, atas bawah. Karena di Indonesia cuma kita kenal 3 ya, laki-laki, perempuan. Mungkin ada di antara 2 laki-laki dan perempuan yang dibuat-buat. Coba ya. Tapi di Thailand 18. Saya baca lah tadi pagi ada namanya B, ada Tom, ada Tombi, ada Tombiki. Terakhir saya bilang ada Tomia. Ini terjadi. Ini yang siapa yang akan menghadapi ini Pak? Bukan kita, tapi yang menghadapi itu adalah anak-anak kita, generasi kita. Mungkin kita, kata Pak Siti untuk tadi, mungkin kita yang sudah tua-tua ini
sudah tidak melihat lagi. Ini terjadi nanti. Karena kita terutama di sebelah ini berada di wilayah pesisir. Pesisir itu paling mudah pedagang-pedagang masuk. Mungkin kita diam-diam, kita tahu kita sudah ada, mungkin kita bilang orang beli berbi bu. Coba suaminya sedikit kalau balik, sebetulnya dia sering keluar sudah ada berbinya. Ini terjadi tetangga kita di Thailand. Akhirnya saya juga menulis, makanya saya ketika terjadi revolusi itu saya bilang kita ini harus puas-puas ya. Kita belum selesai revolusi 4.0, orang sudah masuk revolusi industri 5.0. Ini yang kita manusia tidak mau lagi sesama manusia. Inilah salah satu tanda mungkin kiamat sudah dekat. Kenapa kita penting? Karena beda kita dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, "Ajabani Rabbi bi ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidik saya sebaik-baik didikan. Tapi kalau kita, orang tua kita, mungkin guru kita, atau lingkungan kita, itulah yang mendidik kita. Tapi Rasulullah, memang Allah yang mendidik dengan sebaik-baik didikan. Kita lihat Rasulullah ketika disuruh membaca, Iqra. Siapa mengatakan, saya tidak bisa membaca. Lalu bagaimana dia langsung bisa membaca? Karena Allah lah memang yang mendidik. Coba anak kita mau dipraktekkan seperti itu, nak baca. Yakin anak kita tidak bisa lagi bisa membaca. Karena anak itu ada pada kedua orang tuanya. Kita lah gurunya. Suruh anak kita mulai ngajar alif ba ini paling susah. Saya bilang lebih enak Pak Saiful kalau dosen itu daripada ngajar anak SD. Apalagi kurikulum SD saya ada anak saya di SD, saya pening. Sejak malam PR-nya bukan main, akhirnya bukan anaknya yang kerja, banyak bapaknya yang kerja. Saya jujur, kadang saya pening karena sudah lingkaran sekian. Di mana anak bisa berdiskusi? Akhirnya kebanyakan saya lihat orang tuanya, saya lihat 100. Berarti saya bilang tak mungkin anaknya. Anaknya SD belum bisa. Karena saya baca gini Pak, ternyata karakter anak kita itu ada memang masanya. Ini yang perlu kita tahu orang tua. Ada masanya di waktu umur mungkin 7 tahun baru bisa membaca. Ada anak di umur 5 tahun baru bisa membaca. Ada anak umur 8 tahun baru bisa membaca. Tak bisa dipaksa. Itu sudah mujizat Pak. Jadi jangan kita mau lihat anaknya si Fulan umur 4 tahun mampu membaca. Kita mau paksakan anak kita, akhirnya anak kita yang error. Tak mau. Kalau nak baca buku psikologi, bahkan di dalam pendidikan Nabi Muhammad ada dalam bukunya Fathur Rahman diceritakan di situ. Kau mau lihat, coba katanya lihat mate pula itu memang ada waktu-waktunya anak. Tidak sama anak satu dengan yang lain. Tapi inilah orang tua yang harus kita pahami selalu mendidik. Jangan mau disamakan. Ini anak harus pintar. Tidak bisa. Karena ada masa-masanya. Perkembangannya beda antara anak satu dengan anak yang lain. Kadang kita di kelas mau pukul rata, harus pintar semua. Padahal tidak. Makanya program di Jepang sekarang yang diterapkan sekarang apa? Program kompetensi. Apa program kompetensi? Artinya yang dilihat baca anak. Di Sembilan ini pernah terjadi. Kalau di Jepang sekarang anaknya itu sebelum dimasukkan sekolah sudah dicek tangannya, sudah dimasukkan labor tangannya bahwa anak ini bakatnya sebenarnya apa. Kalau olahraga diarahkan ke sekolah olahraga. Kalau dia bakatnya menghafal diarahkan, tinggal mengarahkan. Karena saya banyak Pak datang ke rumah saya Pak Najak, anak saya ingin saya masukkan di pesantren tapi tidak mau. Saya bilang jangan dipaksa, justru nanti mentalnya habis gara-gara kita dipaksa. Di sini pernah diadakan pemilahan melatih kompetensi anak tadi dibayar sekian dulu di Jakarta. Di pemilahan sebenarnya sudah pernah didatangkan, tapi banyak orang tidak percaya. Saya coba-coba anak satu dengan anak dua, ketika dites sebenarnya beda memang Pak. Kita tahu tabiatnya anak ini. Ada anak ini. Anak kita itu ketika diajarkan belajar, ada 10 kali baru bisa merekam otaknya. Ada anak sampai 70 kali baru otaknya bisa merekam. Ada anak kita sekali diucapkan langsung terekam otaknya. Kadang kita ini yang tak paham kita. Terutama anak kita Pak. Saya yakin kita orang tua kami, guru kami punya anak kita. Kadang saya tahu dan di kampus jangan-jangan kita menserjanakan orang sekian tahun, anak kita ujung-ujungnya tak sarjana, tidak sukses.
Makanya sering saya sampaikan di kampus, saya tidak pernah bangga terhadap anak yang sukses, tapi saya bangga terhadap orang tua yang mampu mengantarkan anaknya menjadi sukses. Kan kalau kita sukses, siapa yang ditanya Pak? Bukan kita. Wih, anaknya si Fulan, anaknya si Fulan. Anaknya itu anaknya si Fulan. Karena memang melekat kepada kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya Pak. Ini saya kemarin cerita 90. Ketemu Kapolres Pak Rino sering ke kampusnya mengatakan kenakalan remaja yang terjadi di sebelahan ini kebanyakan anak-anak di bawah umur 17 tahun. Kita Kapolres tahu. Di bawah umur dan rata-rata anak-anak yang tidak sekolah. Apa kata pentingnya Kapolres ini mengatakan? Saya pening ketika kami konsultasi kedua orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Kami angkat tangan, dinilah Pak. Mau diberi hukuman serba salah, belum masuk 17 tahun. Mau ditangkap mau diapain? Ini tantangan kita Pak Bu menghadapi revolusi 5.0. Kita sedang sekarang di revolusi 4.0. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Itu tadi Bu yang masalah anak kita. Ada yang ingin saya cerita Pak. Pernah suatu ketika ada Arab Badui datang kepada Umar, dia mengatakan, wahai Umar, anak saya ini durhaka, anak saya ini berlaku tidak baik terhadap saya. Apa kata Umar? Sebelum anakmu durhaka kepadamu, Anda lah yang duluan mendurhakai. Sebelum anakmu berlaku tidak baik terhadap Anda lah duluan yang berlaku tidak baik. Benar Pak. Karena anak kita mulai dari lahir sampai dia umur balik, dia tergantung kepada kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-ummu wa madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika anak itu sukses, ada pada di tangan ibu. Ada bantu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika Ummi Fadl menggendong bayinya. Lalu Nabi Muhammad mengambil bayi tadi digendong. Ketika sang bayi digendong, anak ini pun kencing, mengencingi pakaian Rasulullah. Lalu Muhammad langsung ditarik kontak anaknya tadi. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Wahai ibu, kalau bekas kencingnya anakmu ini bisa kami bersihkan. Kalau pakaian kami ini kena kotoran bisa kami bersihkan. Tapi karakter atau mentalnya anakmu tidak bisa kau rubah hari ini, kau menarik dia sepontang begitu. Kadang kita, makanya dalam penelitian mengatakan sekali kita membentak anak kita mampu 70 sel sarafnya putus. Bayangkan, ini peneliti. Begitu juga sebaliknya, sekali kita menyanjung anak kita 70 sel sarafnya pun tersambung kembali. Jadi kita bayangkan aja, kalau mulai pagi sampai sore anak kita maki-maki sampai sore, berapa sel sarafnya? Habis sel sarafnya Pak. Apalagi ulama kita, jangan sekali-kali anak kita itu dihardik. Ada kata-kata, kadang kita orang tua tak sadar Pak, kita ini orang tua. Kadang kita marah anak kita bilang, dasar anak bodoh, dasar anak dungu, dasar anak malam. Doa enggak? Ini doa ibunya bagi anak-anaknya. Makanya Imam Sudais mengatakan, ibunya di dalam bukunya, benar Sudais itu nakal, benar Sudais itu tidak mau belajar, tahu saya Sudais itu nakal. Tapi ketika saya marah kepada Imam Sudais, selalu saya berkatakan, mudah-mudahan engkau Sudais jadi imam di Masjidil Haram. Itu yang selalu saya ucapkan setiap akhirnya Sudais menjadi imam. Pokoknya kita itu juga ketika marah anak kita bilang, mudah-mudahan engkau jadi asisten juga nanti Pak Sudinoto. Itu yang kita mau. Apalagi kadang orang tua sampai marahnya, dia mengatakan, wahai anak setan, dasar anak anjing. Nah, makanya setan minta pensiun, mengatakan sudah ada pengganti kami, menggantikan setan anaknya si Fulan. Jadi setan pun pensiun. Makanya Pak, mulai hari ini, kata-kata menghargai atau mencomot tahu salah. Begitu juga terhadap murid-murid kita. Karena ternyata pengaruh ke sel saraf anak kita. Menghardik anak kita. Kalau seandainya ulama mengatakan, jika senakal-nakalnya anak kita, jangan kita mengatakan wahai anak nakal, dirubah wahai anak pintar.
Sedunguk-dunguknya anak kita mengatakan wahai anak rajin. Akhirnya doa bagi dia. Orang tua setiap hari diucapkan seperti itu, akhirnya anak ini pun jadi doa. Saya sering cerita, ada anak saya di Al-Munawwar. Ketika ingin penampilan anak-anak, ada anak kecil pun disuruh tampil. Dia sudah makeup, bukan main makeupnya mantapnya. Dia seorang anak gadis. Lalu anak ini tidak mau tampil. Langsung orang tuanya di belakang naik tensi. Apa dia mengatakan? Saya bilang, kenapa aku marah-marah? Saya malu Pak Ustaz. Saya sudah makeup, saya sudah antar ke salon. Sampai di sini dia tidak mau naik. Lalu sang anak dicubit pantatnya. Anaknya pun menangis. Dia lalu tanpa dicubit berhenti. Nah kalau tak dicubit lagi, siapa yang bodoh? Anak atau ibunya? Lalu saya bilang ke ibu itu, saya tidak minta maaf. Ketika ibu cubit anak ibu, naik ke anak ini tampil. Tidak tahu Pak Ustaz. Saya bilang justru habis mentalnya gara-gara itu. Mungkin ada sesuatu dari rumahnya. Dia tidak benar, akhirnya dia tidak mau tampil. Bukan anak ini yang salah, ibu yang salah. Coba ibu introspeksi diri. Lalu sang ibu mengatakan, memang Pak Najar, ketika tadi anak saya mau ke sini, dia minta dibelikan apa? Es krim. Dia janji, Bu, kalau setelah kami. Tapi saya tidak iakan karena dia patuh. Saya bilang aja kau patuh. Akhirnya dia tidak mau tampil. Akhirnya anak ini yang jadi sasaran dicubit. Siapa yang rusak mentalnya? Anak kita Pak Bu. Jadi karakter anak itu ketika kita sudah rusakkan, ketika masuk bangku sekolah Pak Bu, lihat. Makanya saya sering meneliti di sekolah atau di kampus ada anak-anak jenius itu, saya cari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya menjadikan anak itu bisa jenius, bisa dia tahu, bisa paham. Bahkan masalah akhlak. Makanya anak ini kita pilihan Pak Bu. Ada kalanya anak kita mengantarkan ke surga, ada kalanya anak kita mengantarkan ke neraka. Ini ada riwayatnya. Benar saja kita ada orang tua sudah dimasukkan ke dalam surga. Apa kata anak ini? Karena anak ini dimasukkan dalam neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau tidak berlaku adil. Kenapa kedua orang tua kami dibiarkan masuk neraka, masuk surga, sedangkan kami dibiarkan masuk neraka? Wahai Allah, kalau mau berlaku adil, tarik kedua orang tua kami masuk neraka. Lalu sang anak pun ditanya, kenapa engkau mengatakan orang tuamu tidak adil? Dia mengatakan, tahu saya, orang tua saya itu rajin ke masjid, ahli ibadah, rajin berpuasa, rajin zakat dan sebagainya. Tapi dia tidak lupa bahwa saya ini adalah tanggung jawabnya. Makanya jika engkau mau adil, Allah tarik juga kan orang tua saya masuk neraka. Akhirnya orang tuanya pun dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya Pak Bu. Ada anak dimasukkan ke dalam surga, orang tuanya dimasukkan dalam neraka. Sang anak pun berkata, wahai Allah ya Tuhan kami, jika engkau berlaku adil, tariklah kedua orang tua kami masuk surga. Lantaran kami dimasukkan karena didikanlah kedua orang tua kami. Ini pilihan kita. Makanya anak kita lahir dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi dan Nasrani. Artinya menjadikan anak kita ini baik atau buruk, apalagi pendidikan karakter. Saya tanya dulu kan, ketika ibu bentak anaknya waktu umur 2 tahun, kemana matanya kira-kira? Ketika sang anak dibentak sang ibu atau sang bapak, anak ini melihat mata kedua orang tua. Lalu sang anak ini berkata dalam hatinya, wahai ibu, sungguh tega engkau membentak saya, sungguh tega engkau memarah-marahin saya. Saya ini masih tahu apa-apa. Kenapa ibu? Sang ibu pun tak sadar, tetap dimaki-maki anaknya gara-gara cuma gelas pecah. Kalau gelas bu bisa dibeli, tapi karakter anak itu tidak ada dijual di mana-mana. Sang orang tua pun tetap memaki anaknya. Akhirnya sang anak pun yang minta maaf kepada orang tuanya, lalu dipeluk lutut orang tuanya tadi. Lalu sang anak pun seolah-olah berkata, wahai ibu, kenapa engkau tetap memaki saya? Saya ini tidak tahu apa-apa bu. Gara-gara secangkir, gara-gara satu gelas pecah kita hancurkan karakter anak kita. Kita mau anak kita sukses, mau anak kita jenius, kita sendiri orang tua yang menghancurkan otaknya Pak. Karena gara-gara sepele, gara-gara uang 1.000, anak kita kena mati. Gara-gara uang 2.000, duit itu bisa dicari. Tapi otak anak ini Pak Bu tidak ada dijual di mana-mana. Apalagi membentuk karakter anak kita itu tidak ada dijual di mana-mana. Di mana mau beli? Jika seandainya diperjual belikan Pak Bu, sudah dibeli presiden-presiden kita, anaknya jenis seperti tidak.